Baik, itulah tadi ulasan dari narasumber kita yang kedua. Ada beberapa poin, saya kira kita sudah dengar bersama. Pada prinsipnya kemudian saya simpulkan bahwa berbicara tentang HAM itu bukan hanya kita berbicara tentang bagaimana kekerasan fisik, tapi ternyata HAM juga berbicara tentang hak-hak sipil seperti politik. Kalau kita rangkum, maka saya kira kita akan bersepakat bahwa setiap orang itu memiliki hidup yang bebas, hak yang sama, dan kemerdekaan yang sama, sehingga tidak perlu ada yang didiskriminasi. Siapapun tidak berhak untuk didiskriminasi. Saya kira seperti itu. Selanjutnya mungkin kita kembangkan di dalam dialog diskusi kita dengan narasumber kita. Saya membuka di tahap pertama ini, saya membuka 2 sesi pertanyaan. Nanti sebentar setelah dijawab kita juga bisa kembangkan. Sebelum saya persilakan ke teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah kesempatan langka. Kesempatan langka untuk berdiskusi langsung dengan orang-orang hebat, dengan guru-guru kita, di mana mereka selain penulis, juga mereka adalah orang-orang yang menurut saya penggiat literasi dan siap dikritik, jangan juga biasa mengkritik. Karena sekarang ini banyak generasi ya suka baperan. Dia mengkritik oke, tapi ketika dikritik tidak mau. Gitu. Tetapi kalau di dalam dunia literasi, orang-orang yang ada di hadapan kita ini itu adalah orang-orang hebat, orang-orang yang terbuka, karena kebenaran mereka adalah kebenaran ilmiah, di mana kebenaran ilmiah itu tidak akan memaksakan tiada. Karena ada paradigma, mereka percaya ada paradigma tertentu dalam sebuah tulisan-tulisan. Jadi itu saya kira saya berikan kesempatan kepada 2 penanya untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Oke. Pak, saya persilakan. Ya. Jadi terima kasih para pembahas yang meneliti. Tadi saya permaklumkan, saya mohon maaf karena ini hasil karya ilmiah, tentu harus dipertanggungjawabkan. Maka data-data yang dikemukakan tadi penanggap atau pembahas itu lengkap sekali memang. Saya juga heran juga, tapi itulah yang saya dapat. Itu merupakan skrip dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Saya tidak main-main meneliti ini, karena bukan saya sumbernya. Saya meneliti 1 bulan lebih. Aku Komnas HAM, apa kepala itu saya memiliki clipping dari DPR, dari Jaksa Agung. Makanya saya cantumkan sumbernya itu Pak. Data yang saya tulis itulah kreasi saya. Sebenarnya itu naratif, tapi saya mampu membuat dalam bentuk tabel T ya, dalam bentuk tabel T. Di bawah itu saya cantumkan sumbernya. Nah, coba dicek. Kalau tidak ada sumbernya itu, ya saya bisa ditangkap. Karena saya menyebutkan sesuatu yang tidak jelas, bedeng-bedeng katanya ya. Sehingga kalau saya ditangkap atau diminta keterangan, itu hasil penelitian saya dan tangkap orang yang dari mana sumbernya itu. Nah, saya pernah ini terjadi ya. Saya terus terang, ini lahir bukunya Wiranto ini, Bersaksi di Tengah Badai. Ini pernah diluncurkan di Makassar ini. Saya kebetulan hadir pada saat peluncuran dan saya bertanya. Pada saat itu saya minta maaf, saya berbeda pendapat dengan Bapak. Ya, saya katakan ini Bersaksi di Tengah Badai ini. Sejarahnya ini buku putih, pembelaan dari Wiranto, Bersaksi di Tengah Badai. Mungkin Bapak juga ada bukunya ini, Bersaksi di Tengah Badai. Ini diluncurkan pada momen-momen itu. Jadi semacam buku putih. Saya bertanya pada saat itu, jatuh di hotel mana saya lupa. Saya minta maaf kepada moderator sama bertanya dan saya ingin berbeda pendapat. Nah, berbeda pendapat. Ya, sehingga saya mengatakan walaupun pada saat itu Bapak tidak ada di lapangan, tapi Bapak sebagai pemangku komandan pada saat terjadi kasus ini, Bapak membiarkan, bahkan menginstruksikan Pak, tindak tegas. Itu adalah satu dalam bahasa hukum itu disebut pembiaran, delik komisionis kalau saya tidak salah, pembiaran.
Nah, ini juga kelemahannya Undang-Undang Pengadilan HAM karena respon komandan itu tidak dihukum. Beda dengan statuta Roma, pertanggungjawaban komando dipertanggungjawabkan. Kalau Undang-Undang Pengadilan HAM itu yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah pelaku lapangan sipil. Nah, jadi memang buku putih ini bertentangan dengan apa yang saya tulis. Saya bisa minta bertanggung jawab karena ada sumbernya. Semua ada Pak Juru ya. Sumbernya dari skrip apa, dari bukunya siapa, dari laporannya siapa. Saya wawancara, saya tulis wawancara dari ini. Kemudian saya banyak mengutip Kompas pada saat itu. Waktu saya meneliti, saya clipping itu koran-koran Kompas sebagai pertanggungjawaban saya. Kalau saya mengutip ada sumbernya. Nah, saya kira seperti itu. Nah, kemudian catatan kritis kita ini saya kira saya sudah bincangkan. Memang ada kelemahan sehingga saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan pada teman-teman Komnas HAM kalau ada di Makassar, tolong inisiasi kita rubah Undang-Undang Pengadilan HAM ini. Yang Undang-Undang Pengadilan. Rubah dua hal. Satu, persoalan substansi. Karena dimensi pelanggaran HAM yang ada di dalam Undang-Undang Pengadilan itu hanya hampir sebagian besar hanyalah pelanggaran hak sipil politik. Padahal banyak terjadi sekarang ini pelanggaran hak ekonomi sosial budaya. Tentang lingkungan, tentang kesehatan, tentang pendidikan, perumahan itu banyak. Ya, itu kalau kita konstruksi memang tidak cocok Undang-Undang Pengadilan HAM karena kejahatan terhadap kemanusiaan itu banyak mengarah kepada pengabaian hak sipil politik. Sehingga saya katakan rubah Undang-Undang Pengadilan ini, perluas makna pelanggaran itu bukan hanya pengabaian hak sipil politik, tapi juga hak ekonomi, sosial budaya yang termasuk lingkungan tadi, eco-society. Itu satu. Yang kedua, ubah penguatan kelembagaan tadi. Ya, fungsi-fungsi kewenangan Komnas HAM. Nah, memang di dalam regulasi itu di Undang-Undang HAM, memang kewenangannya Komnas HAM itu di dalam Undang-Undang 39 atau 99 itu hanya di bidang pemantauan, pengkajian, rekomendasi dan seterusnya. Nanti 1 tahun setelah itu, Undang-Undang HAM ditambahlah kewenangannya melakukan pro justisia, itulah kewenangan penyelidikan. Ditambah satu kewenangannya dengan lahirnya Undang-Undang 26 tahun 2000. Nah, lengkaplah sudah, tapi sekali lagi memang penguatan itu lemah. Nah, itu tadi ada bolak-balik perkara ya. Nah, kita sampai saat ini memang Indonesia ini Pak, ya tidak sama berbeda misalnya dengan Afrika Selatan yang Nelson Mandela, ya sangat optimal penyelesaian KKN-nya, yaitu misi kebenaran dan rekonsiliasi. Memaafkan tapi tidak melupakan, forgive for forgotten. Ya, dia tidak dendam. Nah, ini yang kita harapkan harusnya kasus pelanggaran HAM masa lalu sebelum terbentuknya Undang-Undang Pengadilan HAM itu harus bisa diselesaikan oleh Undang-Undang KKN. Tapi sayang sekali lagi Undang-Undang KKN itu dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bapak Juru. Sekarang DPR tidak ada rencana menghidupkan kembali, sehingga payung hukum untuk menghidupkan mekanisme KKN itu tidak ada. Nah, ini sebenarnya mekanisme KKN bisa kita contoh pengadilan Den Haag. Nah, saya pernah tulis di ketika hukum berbicara itu belajar dari pengadilan Den Haag. Pengadilan Belanda itu menghukum negaranya untuk memberikan restitusi dan kompensasi terhadap kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Westerling. Ya, itu. Westerling itu siapa tidak kenal kasusnya Westerling? Korban 40.000 jiwa. Itu Belanda Pak, makanya Indonesia harus mencontoh bagaimana mekanismenya ini supaya pelaku pelanggaran HAM masa lalu itu bisa kayak Belanda, dia hukum negaranya. Karena salah satu ciri pengadilan HAM itu selain bisa menghukum secara fisik siapa pelakunya, juga dibebani harus memberikan kompensasi dan restitusi. Itu sangat tegas Undang-Undang Pengadilan HAM. Ya. Nah, ini kita harapkan kalau pelakunya tidak terungkap, faktanya ada terjadi, itu harusnya negara kalau pelaku tidak kita temukan, tidak bisa kita minta pertanggungjawaban, hukum negaranya untuk memberikan kompensasi dan restitusi. Itulah yang dilakukan pengadilan Den Haag. Itu saya tulis di ketika hukum berbicara. Belajar dari pengadilan Den Haag. Saya tidak tertulis di Timur Timur itu. Saya masukkan di kumpulan tulisan saya diterbitkan Den Haag. Belajar dari pengadilan Den Haag. Kita harus belajar itu bagaimana kira-kira ini. Karena Westerling tidak mungkin lagi diproses, dia sudah meninggal. Ya? Tidak mungkin diproses, dia sudah meninggal. Tapi Belanda berani itu. Dia melakukan proses itu karena tuntutan-tuntutan. Ya, salah satu sejarawan Angga Gonggong itu yang ada keluarganya korban 40.000 jiwa itu. Tapi itu berjalan karena
Sudah ada sekarang ya, korban-korban 40 ribu sudah banyak menerima kompensasi dan restitusi dari negara Belanda, bukan dari Australia. Karena kebetulan representatif Australia dari adalah pemerintahan Belanda. Ada di buku saya tuh, ya kronologi satu di situ. Ketika aku berbicara salah satu poin itu adalah belajar dari pengadilan Den Haag. Itu seharusnya kita contoh bagaimana supaya yang kebal hukum yang dikemukakan tadi yang disebut-sebut namanya ini, yang susah disentuh, ya tapi pengadilan bisa tetap jalan, ya. Karena itulah juga kelemahannya, karena Komnas HAM berdasarkan penelitian saya, dia tidak menyebut nama dalam artian untuk itu, ya. Tapi data-data itu lengkap di skripnya, ya lengkap. Nah, itulah saya jadikan sumber penelitian. Saya juga tidak mungkin menulis itu kalau tidak ada sumbernya. Saya takut juga nanti saya dianggap pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, saya bisa masuk penjara karena itu. Apalagi sudah dalam bentuk buku. Nah, tapi saya selalu cantumkan catatan sumber, apakah di buku atau di skrip data saya. Nah, saya kira seperti itu catatan kita. Memang undang-undang pengadilan HAM ini kita harus ubah amandemen. Itu satu. Yang kedua, munculkan itu DPR, kita anggap harus berupaya untuk memfasilitasi lahirkan kembali undang-undang KKR. Karena undang-undang KKR itu, Bapak Juru, penelitian saya itu ada salah seorang yang mengajukan uji materi undang-undang KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tapi Mahkamah Konstitusi melakukan ultra petita, lain yang diminta, lain yang diputuskan, diminta pasal-pasal tertentu yang dihapuskan karena tidak konstitusional, melanggar hak asasi manusia. Tapi saya ingat betul Mahkamah Konstitusi hakimnya itu mengatakan karena ini adalah roh undang-undang KKR, kalau ini sudah tidak berlaku berarti undang-undang ini bermasalah. Dengan demikian kita katakan undang-undang KKR tidak berlaku, inkonstitusional. Sama lah undang-undang Omnibus Law ya, mungkin pasal-pasal tertentu ketika terakhir kemarin Mahkamah Konstitusi dikasih kesempatan anggota DPR tolong ubah undang-undang Cipta Kerja ini karena bermasalah. Itu saya pernah tulis juga Pak di Fajar itu, undang-undang Cipta Kerja dengan tipe hukum represif, ya seperti itu. Itu saya tulis juga itu. Ya kalau mau tangkap saya ya, saya punya pertanggungjawaban. Ya saya kira kita mengkajinya dalam periode. Saya kira itu memang catatan teknis ini tidak tuntas ya. HAM itu selalu menarik untuk dibicarakan. Ini adalah satu rekam jejak ya hasil penelitian dan bisa dikembangkan dalam penelitian berikutnya. Inilah waktu saya peneliti ini, teman-teman tuh bilang semua, kenapa kita mesti rekod semua ke Jakarta? Jadi itu kita yang mau selesai magister. Oke lah kalau kau pikiranmu seperti itu. Tapi alhamdulillah saya selesai magister Pak. Ya saya tidak menyombongkan diri. Saya selesai 1 tahun 11 bulan yudisium hukum laut dan wisuda terbaik pada masa itu. Wisuda terbaik Pak. Dengan saya tulis ini. Yang pembimbing saya itu Pak Wiranto dengan Prof. Zainal Abidin Farid. Saya 4,0 Pak. Ini 4,0 Pak Juru. Ya, S2. Bisa dinaikkan jadi 5,0. Jadi 4,0. Saya juga tidak tahu. Ya kenapa seperti itu? Biasa jalani aja. Saya mendapat 2 piagam, 1 piagam dari Direktur Pasca, 1 dari Rektor. Saya menjadi wisuda terbaik pada masa itu karena menyelesaikan studi 1 tahun 11 bulan dengan IPK 4,0. Kasus ini yang sangat, ya, kasus ini yang sangat. Saya bisa bertanggung jawab. Ya, saya kira seperti itu ya. Jadi memang adik-adik ini seperti dibuat tadi, janganlah takut. Buatlah rekam jejak Anda, tulislah sesuatu yang memang pantas ditulis menjadi rekam jejak, menjadi sejarah. Hanya sekedar mendokumentasikan secuil sejarah yang sekali lagi tidak mungkin kita lupakan karena 2 hal tadi. 1 karena momentum jatuhnya Soeharto tidak mungkin kita lupa, terjadi kasus Trisakti dan Semanggi. 2 karena dalam kasus ini sama sekali tidak pernah diproses melalui mekanisme pengadilan seperti itu. Nah, kan itu tadi ada faktor apa? Makanya di tesis saya itu saya bilang pelanggaran HAM berat ya dalam perspektif sosio-yuridis, ada pertimbangan politik. Karena di situ mungkin ada Wiranto disebut-sebut kan. Sehingga Jaksa Agung waktu saya meneliti di Jakarta, ya Jaksa Agung bilang begitu, saya wawancara itu, stafnya itu bagian humasnya, susah ini Bapak dari kita proses ini, karena DPR sudah mengatakan ini bukan pelanggaran HAM ini, ya. Lagi pula ini sudah ditangani oleh pengadilan militer, sehingga kita tidak bisa menindaklanjuti. Nah inilah ada problem yuridis di sini, problem regulasi di sini, karena antara undang-undang pengadilan HAM itu
agak tidak cocok dengan Undang-Undang HAM. Undang-Undang HAM itu Undang-Undang 39 tahun 99. Pasal 91 mengatakan kalau sudah ada mekanisme hukum yang dilakukan proses terhadap indikasi pelanggaran HAM, maka Komnas HAM tidak ada lagi relevan untuk melakukan penyelidikan. Inilah yang dibaca oleh polisi dan jaksa agung. Bapak Deli sudah diproses ini Bapak Deli di pengadilan militer ini, sehingga kita tidak bisa tidak lanjut ini pertemuan yang Komnas HAM ini, ya. Tidak bisa kita tidak lanjuti. Nah, itulah yang saya maksud perspektif sosio yuridis. Sosialnya itu faktor politik, yuridisnya itu karena problem undang-undang pengadilan HAM bertentangan dengan ada kontra seperti itu. Sehingga sekali lagi intinya kita harus advokasi teman-teman yang duduk di Komnas HAM inisiasi ubah undang-undang pengadilan HAM. Karena tadi substansi dan juga penguatan kelembagaan dan SDM. Kan selama ini Komnas HAM hanya rekomendasi bahwa itu kasus tol itu yang Bapak sebutkan tadi, saya sudah menulis juga, ya. Di media online saya bilang kasus pelanggaran pembunuhan itu pelanggaran HAM berat itu. 6 orang yang meninggal di Tolik, ya. Itu kasus pelanggaran HAM berat itu. Saya menulis di media online. Saya bilang mana Komnas HAM? Tidak usah lagi berdebat mau kita turun tangan. Tidak usah dapat bentuk TPF, tim pencari fakta. Karena kewenangan Komnas HAM ada berdasarkan undang-undang pengadilan HAM. Tapi saya Komnas HAM tidak punya wewenang, tidak optimal. Apakah karena faktor tidak ada SDM-nya atau pemahaman yang kurang, ya? Karena Komnas HAM berada di Jakarta, ya, itu juga kelemahan. Harusnya Komnas HAM itu ada perwakilan di tiap kabupaten. Minta maaf Komnas HAM terus ke pengadilan HAM untuk sementara ada di 4 wilayah, bukan 5. Ya, Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Kasus satu kurang terakhir dia disidangkan di Makassar karena dia berdekatan dengan Makassar. Sehingga kasus itu disidangkan di Makassar. Karena ada alam 4 untuk sementara di undang-undang pengadilan. Itu harus kita rubah juga. Sebaiknya semua di tiap daerah kota-kota besar itu ada perwakilan Komnas HAM, sehingga kalau terjadi pelanggaran HAM di wilayah itu tidak perlu tunggu Komnas HAM dari Jakarta turun. Tidak perlu. Sama dengan tindak pidana korupsi kan, sangat luas. Nah, saya kira itulah problem-problem yang saya tulis, sehingga di tesis saya asli itu saya katakan perspektif sosio-yuridis, dan ternyata itu temuan saya dan memang benar seperti itu. Sehingga di saran saya memang harus ada penguatan perubahan undang-undang pengadilan HAM dan penguatan kelembagaan baik dari segi substansi maupun penguatan kelembagaan. Saya kira demikian. Saya klarifikasi saya sekali lagi, inilah yang saya bisa bertanggungjawabkan. Kalau toh ada salah dalam analisis, ya kalau ada salah, ya mungkin saya tidak magister kalau tidak ada salah. Karena ini adalah temuan saya dan saya memang meneliti, ada faktanya, ada sumbernya, sehingga itu yang saya pertama. Ini yang harus adik-adik tanamkan. Kalau menulis skripsi jangan asal-asalan, jangan tidak melakukan penelitian. Saya sering membimbing ini, kalau biasa bilang, masih kok tidak penelitian ini bos, kok copy paste saja dari skripsi ke skripsi, ya, tidak turun ke tangan langsung ke lapangan. Kau hanya mengklarifikasi, ya, mengutip lagi website, apalagi Wikipedia. Aduh, Wikipedia jadi sumber, WordPress jadi sumber. Ya. Seolah-olah itu yang paling afdal untuk kita jadikan sumber menulis. Padahal tidak seperti itu Wikipedia lagi. Saya kira demikian Pak Dodi. Saya kembalikan kepada Pak